Baik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata kuliah hermeneutika, yaitu tentang bagaimana menafsirkan Alkitab. Diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Setelah pembelajaran ini selesai, mahasiswa dapat mengerti, memahami prinsip-prinsip hermeneutika, penafsiran Alkitab secara baik. Mari kita belajar bersama-sama. Pernahkah saudara mendengar Dewa Hermes? Dewa Hermes dalam mitologi Yunani itu bertugas sebagai pengantar pesan dari para dewa, ya. Kenapa harus pakai hermeneutik? Karena berbicara tentang kebenaran objektif, subjektivitas, interpretasi manusia, dan rumusan yang dilakukan untuk menafsir Alkitab. Dengan beberapa asumsi yang pertama yaitu keberjaraan, perbedaan penulis dan pendengar sekarang. Asumsi yang kedua adanya animal simbolikum. Dalam percakapan manusia selalu terus-menerus melakukan penafsiran. Asumsi yang ketiga yaitu untuk memberi makna. Memberi makna berarti sama dengan memahami, ya. Baik, kita maju dengan pengertian hermeneutik. Kata hermeneuin itu artinya menafsirkan, hermeneuia itu tafsir, perihermeneias itu artinya interpretasi, ya. Mari kita bahas lebih dalam lagi dalam poin berikut ini. Yang pertama, mari kita membahas tentang bagaimana hermeneutik itu. Hermeneutik adalah studi tentang pemahaman, yaitu melakukan interpretasi terhadap teks atau tindakan-tindakan manusia. Juga bagaimana setiap hermeneutik bisa mengungkapkan tanda-tanda atau simbol teks yang ada, itu ya. Adapun sejarah singkat dari ilmu ini adalah sebagai dari mulainya prinsip-prinsip interpretasi Bible, ada metodologi fisiologis dan ilmu pemahaman linguistik yang berkembang sampai kepada ilmu yang kita pelajari untuk menafsirkan Alkitab sekarang ini. Prinsip-prinsip itu dijadikan untuk metode interpretasi Alkitab, untuk tafsir Alkitab. Yang kedua, berbicara tentang dimensi hermeneutika. Ada 3 dimensi, yaitu to say, to explain, dan to translate. Mari kita lihat satu persatu dari 3 bagian ini. Interpretasi berfungsi menunjuk arti, mengkatakan, menuturkan, atau mengungkapkan, atau menampakkan, atau membukakan sesuatu yang merupakan pesan realitas. Secara etimologis ini berkaitan dengan fungsi Hermes dalam mitologi Yunani tadi, ya. Yang kedua, to explain. Dalam dimensi kedua ini, interpretasi menekankan aspek pemahaman atau understanding. Interpretasi berarti menjelaskan sesuatu secara rasional agar sesuatu itu dapat dimengerti secara jelas. Dan yang ketiga, to translate. Aktivitas menerjemahkan merupakan bentuk khusus dari proses interpretasi yang paling dasar. Tujuannya membawa kepada pemahaman. Dimensi ini menunjuk tugas interpretasi sebagai memindahkan arti. Dalam hal ini, bahasa dan kreativitas memiliki peran penting. Ada 3 hal pokok dalam hermeneutika: pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, dan terjemahan dari bahasa lain, gitu ya. Kesimpulan dari bagian pelajaran ini adalah sangat penting belajar hermeneutika untuk menafsirkan atau menginterpretasikan Alkitab dengan baik dan benar. Saudara mahasiswa, ada 2 tugas di akhir kelas ini, ya. Ini ada referensi yang perlu dibaca saudara, lalu ada kuis, kerjakan kuis dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertera di layar ini, lalu kirimkan ke WA yang tertera di situ. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.